menuju generasi emas 2045. Presiden Joko Widodo menegaskan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menuju impian Indonesia Emas 2045. Kita sering dengar dong ya sebagai Gen Z soal pemerintah yang sering banget mengatakan Indonesia Emas 2045. Sebuah visi besar buat generasi masa depan Indonesia yang bakal memiliki kecerdasan yang luar biasa, moral yang tinggi, dan siap memimpin dunia. Tapi, pernah nggak sih kita tuh mikir gitu dalam hati? Mikir dalam hati? Mikir di sini dong ya. Atau kita terucap secara langsung gitu. Beneran bisa nggak sih sebenarnya? Soalnya teman-teman, kalau misalkan kita lihat secara realistis nih, masih banyak anak-anak kita, bangsa Indonesia, khususnya anak-anak yang masih sekolah, mengalami yang namanya bullying. Bullying. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur Jawa Cilacap, Timur Jawa yang Tengah menjadi korban Pada kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau diperlukan perundungan. sebagai penyeimbang. Bullying ini bukan masalah yang kecil loh teman-teman semuanya. Ini masalah yang serius, yang seharusnya buat kita tuh bertanya gitu. Gimana bisa mau jadi generasi emas, generasi yang unggul, Indonesia emas katanya, kalau anak-anak kita tuh dihancurkan, dibunuh rasa percaya dirinya, di tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk mereka tuh bertumbuh. Bayangin aja nih teman-teman, mereka datang nih ke sekolah untuk belajar, tapi malah menjadi tempat untuk mereka tuh menahan yang namanya penindasan. Jadi yang jadi pertanyaan itu, Indonesia tuh bisa nggak jadi Indonesia emas? Bisa nggak ada generasi emas di negara ini? Jawabannya bisa, tapi syaratnya kita nggak bisa nih cuman berdiam diri aja. Kita nggak bisa cuma ngandelin sosialisasi, seminar, atau forum-forum anti-bullying doang. Yang sifatnya cuma formalitas. Aduh, udah flexing di media sosial tapi nggak ada dampaknya. Sebenarnya itu tuh penting nggak sih? Itu penting, sosialisasi itu penting. Tapi kalau poinnya jelas, kalau tujuannya jelas. Ada satu ungkapan nih dari Roosevelt. Aku nggak tahu sih ini benar atau enggak namanya. Pokoknya intinya dia bilang kayak gini, hidup kita tuh baru kita mulai ketika kita mulai berbicara tentang apa yang benar-benar terjadi pada diri kita. Jadi kalau misalkan kita nih sampai detik ini belum berani menyuarakan apa yang menjadi kebenaran dan apa yang menjadi yang kita rasakan gitu teman-teman, ya kita belum bisa dianggap emas. Kita belum bisa dianggap menjadi seorang makhluk yang merdeka. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mahasiswa, saya sebagai mahasiswa dan saya sebagai masyarakat juga punya peran penting. Kita generasi muda harus jadi agen of change, agen perubahan yang berani bersuara. Kampanye anti-bullying, yes. Edukasi soal kesehatan mental, harus. Intinya apa? Masalah bullying ini harus diberesin dulu nih, biar Indonesia emas ini nggak jadi wacana. Kan nggak enak ya kalau misalkan kita udah merencanain banyak proyek, pemerintah merencanain banyak infrastruktur yang buat Indonesia emas ini benar-benar terrealisasi, tapi anak mudanya, sumber daya manusianya malah dihancurkan, malah bahkan kita nih yang menghancurkan. Dan itu aku harap nggak terjadi di antara aku dan kamu ya teman-teman semuanya. Kalau mau Indonesia emas 2045 ini terwujud, kita harus mulai dari sekarang. Kita harus berani bersuara. Kita harus berani bersuara. Kita harus bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka yang terbungkam. Kita harus peduli. Kita harus memiliki rasa empati yang besar. Jadi guys, ayo mulai peduli.
generasi emas itu bukan soal tentang angka di 2045, tapi itu soal generasi yang kuat secara mental, tangguh, cerdas, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Dengan empati, kerja keras tanpa henti, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan, Indonesia emas bukan cuma mimpi. Itu semua bisa jadi kenyataan